Gimana belajarnya tadi? Oke. Bagaimana belajarnya di sekolah tadi? Tahu kenapa Bapak panggil kalian berdua di ruangannya Bapak ini? Tahu. Bapak jelaskan ya. Jadi dari keterangan dari Ibu Reski tadi bahwa kalian tadi di mata pelajarannya sempat bertengkar bahkan sampai berkelahi. Apakah itu betul? Betul ya. Nah, Bapak mulai dari dulu. Ceritanya bagaimana itu? Kenapa bisa terjadi? Kan waktu itu Pak saling digantungkan ke Pak, Ya. terus itu Pak ada kata-kata yang jelek yang dikeluarkan dari Bapak bunyi ke sendiri Pak karena banyak temannya di situ tidak ada saya hantam Pak. Pukul dia gara-gara kata-katanya itu. Kalau Diki bagaimana ceritanya? Jadi itu Pak, jadi itu bisa kepinjamkan Pak, jadi lontar kami kata-kata Pak. Itu Bapak mau tahu alasannya berkata kasar itu karena apa? Apakah itu karena kau punya masalah atau bagaimana? Atau dari ibunya yang memaksa? Agak memaksa ya? Apakah benar itu agak memaksa? Oke. Setelah Bapak dengar dari keterangan kalian, Bapak sampaikan sebenarnya yang kalian lakukan itu kurang tepat. Kalau mulai dari dulu ya, kalau kita meminjam sesuatu dari teman itu kita harus minta secara baik-baik, memaksa ya, karena orang lain juga punya hak meminjamkan atau tidak ya. Cukup meminjam saja, dia kalau orangnya tidak mau ya, jangan cari temannya yang lain ya. Itu juga kalau dia merasa dirinya dipaksa atau bagaimana, jangan juga terselip emosi juga untuk melontarkan kata-kata kasar karena tidak semua orang bisa menerima itu ya. Bisa jadi karena kata-katamu menyinggung perasaannya ya begitu. Kira-kira Idul ya, mulai dari dulu. Apakah menurutmu sikapmu itu benar atau salah? Dari sikapku Pak, maaf Pak, salah Pak. Ya salah ya. Apa yang kau lakukan sehingga kau menganggap dirimu salah? Saya memaksa Pak, adik sekecil itu. Diki, kamu merasa salah tidak dengan mengucapkan kata-kata kasar? Salah Pak. Salah. Apakah kamu siap mencari solusi untuk perkelahian kalian berdua ini? Siap ya. Oke. Nah, sekarang tanya Bapak, ini dulu Bapak tanya dulu ya. Betul. Kira-kira menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Saya kan berminta maaf kepada Diki Pak atas perbuatan saya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Ya. Kalau Diki Saya minta maaf kepada minta maaf Bapak. juga. Dan janji tidak akan, artinya jangan lagi melontarkan kata-kata kasar ya. Kalau memang kamu tidak mengucapkan ya kan saja. Tidak bisa cuma satu ya. Nah, itu yang Bapak cuma bisa bilang bahwa yang namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan. Terpancing emosi juga wajar. Tapi bukan berarti kita seenaknya saja memaksa atau melontarkan kata-kata yang tidak bagus ya. Jadi bagaimana artinya semua sudah tenang ya, artinya semua sudah punya solusi, artinya Idul juga sudah menerima ya. Diki juga. Oke. Sekarang
Bapak mau Idul minta maaf sama Diki, kemudian Diki juga sekali minta maaf kepada Diki. Oke, silakan. Minta maaf Kak Di atas kesalahan. Saya juga Oke, mungkin itu ya, artinya Bapak tidak mau dengar lagi ada yang namanya perkelahian, ya. Itu perkelahian itu tidak boleh. Artinya kalian di dalam kelas itu kan bersaudara, ya. Harusnya saling bantu, ya. Kalau ada temannya lagi mau ditolong ya bantu semampunya, ya. Itu juga omongan-omongan jangan terlalu diambil hati, ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu. Artinya ya Bapak percaya sama kalian bahwa kalian akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas waktunya ya nak. Oke, bisa kembali ke kelas. Oke, ya sama. Minta maaf Pak. Ya. Enggak, karena masalah saya telah terselesaikan. Saya juga senang diberikan motivasi kepada Pak Abdi dan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap masalah. Selamat datang ini. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Baik, Pak. Di rumah baik? Bagaimana belajarnya tadi? Aman. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tidak. Oke. Jadi begini nak, Bapak dapat laporan bahwa kamu tadi pas masuk sekolah itu datang terlambat, ya. Itu laporan dari guru piket tadi. Apakah itu benar? Iya, Pak, benar. Oke. Bapak mau tanya, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena lambat Pak bangun, Pak. Iya. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat bangun. Iya, soalnya Pak tadi malam itu Pak main HP Kakak sampai larut malam jadi lambat Kak bangun besoknya. Gara-gara begadang main HP. Jadi alasanmu terlambat bangun karena telat tidur, ya, gara-gara main HP itu. Kira-kira menurutmu itu melanggar tidak? Iya, Pak. Kamu terlambat ke sekolah. Melanggar ya, kamu tahu ya. Kemudian kamu siap untuk menerima konsekuensi atas perbuatanmu itu? Oke, Bapak jelaskan dulu sedikit ya. Wajar seseorang atau kita pribadi seorang siswa datang terlambat. Tapi kalau alasannya terlambat gara-gara main HP kan itu tidak wajar. Artinya kalau terlambat tidur gara-gara belajar itu lebih bisa dimaklumi, ya. Semua juga orang pernah melanggar, itu bisa dimaklumi. Harus alasannya juga masuk akal. Bapak tanya sama kamu, apakah menurut keyakinan kamu, apakah kamu merasa bersalah atas terlambatanmu ini? Iya, Pak, merasa bersalah. Sebenarnya ada, artinya kamu merasa bahwa kamu melanggar aturan sekolah dengan apakah kamu siap untuk menerima konsekuensi yang kau katakan tadi? Iya, Pak. Siap ya. Jadi Bapak kembalikan dulu sama kamu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan atau menuntaskan pelanggaranmu ini? Kira apa? Temanku membersihkan toilet atau berjemur di lapangan kayak. Jadi kamu berinisiatif ingin diberikan konsekuensi untuk membersihkan apa? Toilet Membersihkan toilet, apa lagi? dan berjemur di lapangan.
Oke, mungkin untuk sarannya bagi lapangan itu mungkin terlalu tidak, artinya Bapak kurang seret dengan solusi untuk itu ya. Jadi kalau untuk membersihkan itu Bapak bisa terima, artinya itu solusi dari kamu untuk menyelesaikan atau menebus kesalahanmu atas perabotan itu. Tapi kamu siap untuk melakukan itu Iya Pak, saya siap. tanpa ada tekanan atau jadi artinya kamu ingin melakukan hal itu karena betul-betul ingin menebus kesalahan kamu ya. Nah, sambil kamu melakukan hal itu, Bapak tetap akan mengontrol kamu, artinya tetap memantau kamu apakah kamu melakukan apa yang dilakukan, sambil Bapak akan memberikan arahan juga ya. Tetap. Jadi kalau kamu sudah lakukan tugasmu, nanti melapor sama Bapak ya. Seperti itu. Oke. Yang bisa kamu berikan kepada Bapak supaya kamu tidak artinya kamu tidak mengulangi lagi keterlambatanmu ini. Pak, ya kalau misalnya cepatkan tidur Pak, supaya besoknya nggak terlambat Pak bangun. Itu artinya ada kesadaranmu untuk memperbaiki itu ya. Nah, Bapak juga berpesan sama kamu, artinya kalau hal-hal yang tidak penting malam-malam, artinya kan tidak usah dilakukan ya. Bisa dilakukan, cara saja hal positif yang bisa kau lakukan dan bermanfaat bagi kamu ya. Jadi Bapak harap setelah itu kamu tidak terlambat lagi ya. Untuk kali ini Bapak berikan kesempatan untuk ya. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Oke. Silakan kembali ke kelas. Mulai. Setelah saya bertemu kepada wali kelas saya atau Papdi, saya merasa lega karena masalah saya telah tertangani dan selesai. Dan saya berterima kasih kepada Papdi karena telah memberikan saya motivasi untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya.